Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Pelopor Tech ID. Oke, di kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial merakit komputer, baik dari Intel ataupun dari AMD. Karena sebenarnya hampir sama, hanya berbeda satu atau dua hal aja. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, sebelum kita mulai, kalian membutuhkan alat bantu, yaitu obeng plus ya, yang kalian gunakan. Ini saya ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Soalnya ini bisa kepakai keduanya, ya jadi kalian siapin aja dulu. Oke, terus kalian harus mempunyai motherboard. Nah, di sini saya ada untuk Intel yang sebelah sini, dan ini yang untuk AMD ya. Nah, kurang kelihatan. Nah, ini yang buat Intel, ini yang buat AMD. Nah, untuk motherboard sendiri pasti akan agak berbeda-beda. Cuman yang jelas prosesor Intel nggak bisa dimasukin ke motherboard AMD ataupun sebaliknya. Lanjut selanjutnya yaitu prosesor. Ini prosesor yang Intel ya. Untuk yang Intel ini karena dia pakai LGA, jadi bagian bawahnya ini nggak ada pin-pinnya, lurus aja ya. Terus ini untuk yang AMD. Nah, untuk yang AMD karena pakai soket AM, tuh ada pin-pinnya di bagian bawahnya. Oke, setelah itu kalian butuh RAM. Oke, di sini ada beberapa jenis RAM ya. Ini karena keduanya pakai DDR4, jadi saya siapin buat RAM DDR4. Jadi ada yang ini, ada juga yang ini. Oke. Oke, selanjutnya kalian membutuhkan heatsink fan. Ini untuk yang Intel ya. Ini heatsink fan yang standar. Ini juga yang standar dari AMD. Nah, untuk heatsink fan ini berbeda-beda ya. Untuk varian high-end, prosesor high-end, dia biasanya nggak dikasih heatsink fan kayak gini, karena PDP atau panasnya itu bakalan melebihi kapasitas dari heatsink fan tersebut. Nah, kalian juga bisa menggunakan heatsink fan HSF, udah susah. Kalian juga bisa menggunakan HSF third party macam kayak gini, yang modelnya tower atau yang modelnya gini, yang I/O water cooling. Cuman untuk sekarang kita bakalan masang yang basic aja ya. Oke, ini selain dari komponen yang ini baru komponen yang di motherboard aja ya. Nah, kalian juga jangan lupa untuk menggunakan thermal paste. Nah, di sini saya menggunakan dari Deepcool Z5. Nah, ini yang bakalan kita pakai. Nah, selain ini nanti kira-kira kita pasang apa lagi, yaitu graphic card. Nah, cuman nanti ini buat nanti gitu kan. Selain graphic card nanti ada juga power supply dan sebagainya. Cuman untuk sekarang kita coba buat komponen-komponen yang di motherboard dulu. Oke, untuk pertama kita coba yang AMD dulu deh. Oke, jadi nah ini untuk peletakan, agak-agak kelihatan ya. Untuk peletakan prosesor kalian nanti pasangnya di sini. Untuk posisi RAM di sebelah sini. Jadi slotnya memang berbeda. Terus udah itu aja. Nah, untuk pemasangan prosesor kalian tinggal buka pin yang ini. Nah, di kebawahin terus ke samping, angkat. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gitu, kalian tinggal pasang si prosesornya.
Kita coba zoom. Nggak kelihatan ya. Kita deketin. Oke. Nah, untuk di AMD sendiri sebenarnya ini agak sulit ya sebenarnya. Bukan sulit, buat yang awam mungkin agak bingung. Nah, karena di sini nggak ada penanda khusus kecuali ini nih. Ada segitiga di sini, ini harus dipasangkan di segitiga yang ada di pin sini. Nah, segitiganya ada di sini nih. Agak terlalu kecil ya, agak terlalu kelihatan. Jadi kalian harus lebih apa ya istilahnya tuh? Lebih teliti lagi untuk melihatnya. Atau kalau misal kalian agak bingung, kalian bisa coba cek di buku manual. Oke, setelah itu kalian tinggal pasang si prosesornya. Nah, ini kalian tinggal jatuhin aja. Nah, dia bakalan udah mantep banget. Udah gitu kalian tinggal pasang si penguncinya. Udah gitu aja. Nah, dia udah gak bisa copot ya. Oh, ini bekas thermal paste sebelumnya. Oke, jadi ini untuk pemasangan prosesor di yang AMD ya gitu kan, cirinya dari itunya. Oke, selanjutnya kita pasang si heatsink fan atau heatsink prosesornya. Nah, sebelum kalian pasang, sebelum kalian pasang si heatsink fan-nya, di sini kan cuman ada lubang nih. Sedangkan di heatsink fan-nya ini cuman pakai baut ya. Nah, kalian jangan lupa untuk pasang bagian ini nih, bracketnya. Ini ada yang udah terpasang di motherboard biasanya. Kadang ada juga yang emang kalian harus beli sendiri atau terpisah. Oke, sekarang kita coba pasang dulu. Oke, sekarang udah terpasang si bracketnya ya. Nah, si bracketnya ini dia buat nanti penguncinya ada di sini, sini, dan sini. Oke, sekarang setelah itu kalian aplikasikan thermal paste. Oke, untuk penggunaan thermal paste sendiri ini agak berbeda-beda ya tiap orang ya. Cuman kalau misal saya sendiri cukup di tengah saja, seukuran biji jagung. Udah, kayak gitu aja. Kalian juga bisa meratakan ke segala arah biar lebih merata lagi untuk si untuk si thermal paste-nya. Oke, setelah kayak gitu, nah misal kalian pengen di spread atau disebarkan gitu kan ke bagian yang lain bisa. Cuman cara kayak gini kadang biasanya nggak terlalu tipis jadinya. Jadi harus agak tebal. Yang sebenarnya tadi itu udah cukup segitu. Cuman tuh waktu kita spread ini jadi seakan-akan kurang. Oke, kita tambahin dikit. Nah, kalau misal di spread gini nggak enaknya itu butuh thermal paste agak banyak ya. Tapi ya beda-beda tergantung kalian juga mau pakainya kayak gimana. Kalian jangan takut kalau misal ternyata agak kurang rata, karena nanti dengan tekanan dari si heatsink fan atau HSVF itu dia bakalan menyebar sendiri, jadi merata sendiri gitu kan.
cukup ya. Nah, udah cukup rata. Sekarang baru kita pasang si heatsink fan-nya. Nah, untuk heatsink fan ini kan agak berbeda ya, karena ada yang mengikuti arah si ini nih, tulisan AMD-nya. Ada juga yang emang menyesuaikan dengan kabel. Cuman karena ini gak terlalu mengganggu si kabelnya, ya udah kita pasang. Enggak ding. Nah, ini kalau misal dipasang gini ya. Enggak. Kalau gini, nah bisa. Oke, kita pasang kayak gini ya. Kalian pasin ke bautnya. Nah, udah kayak gitu, kalian tinggal kencangkan bautnya. Nah, untuk mengencangkan baut ini kalian kalau bisa jangan terlalu kencang dulu. Terus kalian silang. Jangan di satu arah. Ini pelan aja dulu. Udah kencangin dikit sebelah sininya. Oke, udah kencang. Sebelah sini kencang. Ini kencang juga. Nah, sebelah sini. Oke, udah kencang semua ya. Oke, jadi itu untuk pemasangannya. Nah, terus untuk kabel ini kalian pasang di mana? Yaitu di CPU fan. Untuk tiap motherboard itu agak berbeda-beda. Cuman untuk di motherboard ini ada di posisinya di sini nih. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi kalian tinggal pasang di situ. Nah, di sini kan ada apa? Penahannya tuh. Nah, di sini ada penahannya juga. Jadi kalian pasang sesuai dengan posisi itu. Oke, pasang. Nah, udah kayak gitu. Ini kalian bisa tekuk gitu kan, biar agak rapi. Oke, selanjutnya kalian pasang RAM. Nah, untuk RAM sendiri, ini kan slotnya DDR4 ya. Kalian nggak bisa pasang slot DDR3 di sini. Nah, untuk cara pemasangannya kalian lihat bagian ini nih. Ada coakan dikit. Nah, bentar. Nah, bagian gini. Nah, ini yang jadi patokannya. Karena panjang yang bagian atas sama bawah itu agak berbeda. Nah, sama juga sama yang di sini. Nah, ini kan, bentar. Nah, tuh posisi coaknya ada di sini. Yang ini bagian panjang, ini yang bagian pendek. Jadi kalian tinggal pasang. Kalian tekan. Oh iya, maaf. Ini kadang si motherboard ini, si bagian pengunci RAM-nya ini tertutup ya kayak gini. Jadi kalian harus buka dulu. Ada yang cuman sebelah, ada juga yang keduanya harus dibuka. Oke, sekarang kita pasang yang satunya lagi. Oke, udah terpasang. Nah, jadi ini untuk ngepasang komponen di motherboard AMD yang pakai. Oke, sekarang kita pasang untuk motherboard yang Intel ya. Sorry, ini saya pakai penahan. Oke, untuk yang Intel, lurusnya gini. Oke, tip. Nah, oke. Sorry. Oke. Agak di. Oke, sip. Agak kurang lurus. Oke, nah ini untuk yang motherboard Intel. Nah, sebenarnya untuk pemasangan itu hampir sama aja ya. Kalian buka sama penguncinya ada di samping. Kalian buka. Nah, ini bekas debu karena belum dibersihin. Oke,
Nah, udah kayak gitu. Untuk yang Intel di bagian prosesornya seperti ini. Nah, di sini ada colokan di kiri dan juga kanan. Kalian cocokkan dengan yang ada di motherboard. Nah, di motherboard ini ada kan tuh, kelihatan di bagian sini dan juga sini. Nah, di sini kalian pastikan bahwa kalian nggak melakukan penekanan terlalu berlebihan karena dapat mengakibatkan si pin di dalam sini itu bengkok. Jadi kalian tinggal pasin aja sebelah. Oke, udah pas, jatuhin. Nah, ini udah gak goyang gitu kan. Kalian tinggal masukin penutupnya, dikebahin, tarik, dan dorong. Nah, udah kayak gitu. Oke, nah sekarang untuk pemasangan cooler hampir sama kayak tadi, cuman untuk yang Intel kalian pastiin bahwa si bagian coolernya, nah bagian cooler yang ini ya, ini kan ada bagian samping-sampingnya, kalian putar ke arah kiri, kalian tarik dulu, kalian putar ke arah kanan, sorry. Jadi kalian putar ke arah kanan, ke arah kanan, ke arah kanan. Nah, ini untuk posisi penguncian. Jadi kalau misal nanti ditekan dia bakalan kunci. Kalau ke arah kiri itu untuk membuka. Oke, untuk yang ini saya pengaplikasian thermal paste-nya. Astagfirullahaladzim, susah bre. Susah buka yang kayak gini ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya yang ini saya pengen seukuran jagung aja. Nah, kurang lebih segini ya. Jadi yang ini gak bakalan saya sebarin atau gak bakalan saya spread. Ini fokus guys. Oke, nah udah fokus ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal pasang si fan-nya. Kalian pasang. Nah, sebelum kalian pasangin, kalian usahain bahwa si pin ini bisa sampai ke sini ya. Cuman paling ini nanti agak ditekuk ke bawah aja ke area sini, kayak yang tadi. Oke, siap. Nah, udah kayak gini, kalian tinggal tekan. Nah, sampai bersuara kayak tadi. Ini kurang. Nah, udah. Nah, udah. Kayak gitu aja. Ini kalau misal pakai yang bawaan. Udah gitu baru pasang si pin ininya, si fan-nya. Pasang di sini. Ini sama aja ya kayak yang tadi. Kalau misal kalian masih agak bingung untuk posisinya di mana, kalian bisa cek di buku manual motherboard kalian. Nah, untuk di yang ini ada yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu karena dia menggunakan 4 slot RAM. Oke, untuk pemasangan di sini itu agak berbeda karena misal kalian hanya memasang 2 slot RAM saja, maka yang kalian pasang itu harus sesuai dengan yang ada di buku manual. Tapi biasanya yaitu slot yang diprioritaskan untuk digunakan yaitu ini kan A1, A2, B1, B2, yaitu pasang di slot A2 dan juga B2. Biasanya itu untuk yang 2 RAM, biasanya kayak gitu. Ya, sekarang kita pasang ya. Nah, untuk yang ini karena di sininya dia gak ada pengungkit atau penguncinya, jadi saya tinggal langsung pasang aja, tinggal buka yang sebelah sini. Bentar, ini kan rada sendiri. Oke, udah kunci, lanjut ke RAM selanjutnya. Jadi untuk pemasangan RAM-nya itu menyilang ya. Oke, jadi gitu aja untuk yang
bagian motherboard tadi untuk yang dari Intel ini, dan juga buat yang dari AMD. Oke. Bagian selanjutnya yaitu ini yang nutupin. Agak jauh. Oke, ini adalah casing gitu kan. Tuh, casing. Saat kalian perakitan, kalian tinggal jatuhin dulu aja si motherboardnya, terus kalian buka si bagian depan dari casingnya. Bagian depan apa samping ya? Itulah bagian kalian memasukkan motherboard gitu ya. Kalian tinggal buka. Untuk ini kan tempered glass ya, hati-hati untuk pengangkatannya, karena kalau misal dapat benturan dikit aja dia langsung pecah. Oke. Nah, jadi di dalamnya kurang lebih kayak gini nih. Oke. Nggak kelihatan ya? Bentar. Bisa disetting di sini. Oke lah, yang penting agak kelihatan ya. Nah, untuk motherboard tiap casing itu ukurannya bakalan berbeda-beda. Jadi ada yang ini kan, nah sampai sini aja nih. Ini ukuran MATX. Nah, untuk penjelasan nanti ukuran-ukuran motherboard nanti saya jelasin di video yang lain ya. Oke, nah sebelum kalian pasang motherboard di dalamnya, kalian pastiin bahwa kalian memasang bagian ini, yaitu backplate gitu kan. Nah, untuk backplate ini kalian nanti sesuaiin aja dengan motherboard kalian. Oke, jadi kan ini motherboard yang tadi. Oke, ini motherboard yang tadi ya. Nah, ini kalau misal kalian pasang secara ini, berarti posisinya kurang lebih kayak... Bentar, kok beda ya? Oh, sorry, ini yang Intel. Yang AMD. Nah, yang ini. Oke, jadi kalian tinggal cocokin. Kayak posisi berarti kan kayak gini nih. Pasang kayak gini. Nah, kalian tinggal masukin ke si casingnya ke sebelah sini. Nah, ini pasti pas biasanya, apalagi kalau misal kalau misal motherboard kalau misal casing kalian itu yang nggak asal ya, atau yang emang cukup bagusan lah, biasanya ini udah sangat pas, gak perlu susah buat pemasangannya. Nah, ini udah kepasang. Nah, selanjutnya masukin bagian motherboard. Nah, ini kalau misal dirasa fan-nya mengganggu, kalian bisa cabut dulu aja ya. Nah, kalian tinggal digeser aja, pasin, terus geser ke arah si back panelnya. Oke, udah. Nah, ini kan nggak pas semua ya, karena nanti dikunci pakai baut. Untuk baut-bautnya, baut yang dipakai untuk motherboard ini yang model kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak sih? Nah, yang kayak gini ya, yang ada topinya biasanya. Nah, yang ada topinya. Oke, sekarang coba kita pasang. Nah, kalau misal saya sendiri biasanya pasangnya itu sambil ditahan dulu salah satu sampai masuk aja, karena ini kan agak kedorong sama si back panel. Oke, lanjut ke yang lain. Kalau misal urutannya ini bebas aja sebenarnya ya, jadi nggak perlu mengacu ke yang saya pakai sekarang. Nah, terus buat kalian yang emang motherboardnya posisi lubang bautnya agak berbeda, stand off-nya itu bisa kalian copot ya. Stand off ini yang seperti ini nih. Nah, kalian bisa copot, dipindahkan ke posisi yang sesuai dengan
lubang di motherboard kalian. Oke, jadi udah kepasang semua. Nah, ini udah kokoh si prosesornya. Selanjutnya kita bakalan pasang apa aja yang ada di bagian belakang. Untuk cara buka casing bagian belakang itu, semua bagian casing itu ya, itu agak berbeda-beda. Jadi kalian harus menyesuaikan aja. Oke, di sini biasanya terdapat beberapa kabel. Nah, saya balik dulu. Nah, di sini terdapat beberapa kabel gitu kan. Nah, untuk yang ini yang pakai konektor Molex. Nah, ini namanya konektor Molex. Ini biasanya pakai fan, dia bisa digabung ya, beberapa biji. Misalnya ini nih, ada yang bagian depan sama bagian belakang. Terus ada juga ini nih untuk front panel, bagian front panel ya. Terus ada buat ini audio. Yang ini gak ada tulisannya. Oh, ada tuh, ada audio. Oke. Selanjutnya yang ini untuk USB 3. Ini slot buat USB 3. Nah, yang ini untuk USB yang biasa. Nah, ini kebetulan karena kita buka bagian belakang, sekalian aja kita pasang komponen selanjutnya, yaitu power supply. Nah, ini power supply yang saya pakai ya. Itu dari Deepco PF450, 450 watt. Oke, sekarang untuk pemasangan, kalian tinggal sesuaiin aja dengan posisi di sininya. Saya pasang. Nah, ini kalian tinggal masukin. Di belakang sini ada beberapa lubang baut. Nah, kalian tinggal masukin ke baut-baut tersebut. Dikencangkan pakai baut. Ini jangan ngomongin baut kan? Oke, kita baut dulu. Nah, untuk baut untuk si power supply ini bentuknya kayak gini. Nah, yang ada hex-nya segi 6. Nanti saya lampirin lah gambarnya. Nah, buat kalian yang emang beli PC udah jadi, kadang itu si baut-bautnya itu diembat sama si toko. Jadi kalau misal kalian mau upgrade, kadang kalian bingung kan, di mana nih bautnya saya gak punya, ya otomatis kalian harus beli lagi atau beli sendiri. Oke, udah kayak gini, kita coba buat atur dulu ya. Nah, ini untuk USB 3. USB 3 itu ada di agak depan, jadi saya masukin ke arah sini karena di sini ada lubangnya. USB juga. Nah, ini yang audio ya. HD audio di sebelah sini kalau salah. Terus ini buat USB sebelah sini. Nah, terus ini buat front panel. Biasanya sebelah sini juga. Ini untuk lubangnya agak beda-beda ya tiap casing. Oke. Nah, untuk konektor ke motherboard ini bentuknya kayak gini. Nih. Jadi ada 24 pin. Ini yang paling besar pokoknya. Nah, ini kan posisi motherboard ada di sini, makanya saya masukin ke arah sini si kabel motherboardnya. Nah, ini untuk bagian belakang ini termasuk ke kabel manajemen ya. Jadi kalau misal ada toko atau apalah gitu pasang kabelnya itu masih berantakan di depan,
berarti mereka masih cupu. Bukan cupu lah istilahnya, mereka mungkin masih kurang paham untuk merakit komputer. Karena ini kan untuk CPU, CPU ada yang 4 pin, ya, sorry, ada yang 4, pakai yang satu ini aja, atau ada juga yang 8 pin. Nah, ini bisa digabungin. Itu tuh menyesuaikan dengan motherboard kalian ya. Karena di sini cuma pakai yang 4, ya udah kita pakai yang 4 aja. Oke. Masukin ke sini. Kabel biarin aja. Kita balik. Nah, untuk kabel yang ini tadi yang untuk ke motherboard, yang motherboard utama gitu kan. Ini kalian pasang ke sini. Ini untuk penguncinya ada di sebelah sini ya. Jadi kalian tinggal pasin aja, sesuaiin aja di posisi yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita pasang power pin yang tadi yang 4, yaitu ini pin untuk daya prosesor ya. Jadi prosesor ngambil dayanya dari sini. Nah, kalian tinggal pasang di sini, sama juga ini ada penguncinya. Kebetulan yang ini penguncinya ada di bagian atas. Oke, selanjutnya kita pasang bagian, agak kurang kelihatan soalnya. Nah, ini yang HD audio dulu deh, yang agak pisah. Nah, di sini ada tulisan J audio. Kita pasang di sini. J audio itu untuk front audio ya. Terus kita pasang konektor yang lain. Nah, ini yang USB. Untuk USB biasanya J USB ya. Itu ada 1 atau 2, bebas kalian mau pasang di mana aja. Oke, udah pasang. Selanjutnya pasang yang USB 3. Nah, ini ada cok di sini, bukan cok sih, kayak apa, benjolan. Kalian sesuaiin dengan konektor yang ada di motherboardnya, karena benjolannya itu bakalan berbeda. Udah kencang. Nah, sekarang bagian yang kadang orang-orang agak keliru buat pemasangannya, yaitu front panel. Nah, di sini untuk front panel kalian bisa ikutin skema yang ada di sini. Nah, di sini. Nanti saya masukin. Oke, jadi patokannya itu kan ada pin yang apa? Gak ada 1 gitu kan. Nah, untuk power switch itu di barisan yang nggak ada coknya itu, nggak ada pinnya itu. Nah, untuk pemasangan juga untuk power switch dan reset switch itu nggak apa-apa kalau misal kebalik. Jadi kalian nggak usah takut pemasangannya itu kebalik. Kebalik maksudnya gimana? Takutnya kan ada yang plus atau minus, ini nggak ada untuk yang switch. Terus untuk yang power LED, nah power LED ini ada plus dan min. Terus HDD LED juga ada plus dan min. Untuk posisi plusnya itu biasanya ada di bagian paling luar atau paling samping gitu kan. Kita pasang, oke. Dan udah beres untuk pemasangan front panel. Kita balik lagi ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kita coba tarik kabel-kabel yang tadi, biar gak terlalu panjang di area depan. Kalau misalnya kalian agak ragu, jangan dibalik kayak gini, kalian posisikan itu berdiri ya. Takutnya kan udah pendek, kalian tetap tarik aja kabelnya. Jadi kalian pastiin aja model kayak gini. Jadi kalian bisa sambil atur-atur juga kabelnya, panjangnya butuh segimana. Terus posisiin kabelnya juga biar enak dilihat lah. Udah kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mau pasang apa sih? Kita selesaiin aja dulu yang bagian belakang, yaitu penyimpanan. Nah, di sini saya menggunakan SSD ini dari tim GX2 240 GB. 256, sorry. 256 GB. Oke, untuk pemasangan di casing ini harus dibuka dulu si baut ini ya. Ini agak beda-beda ya untuk tiap casing, balik lagi.
sebenarnya ini juga SSD-nya bisa aja dipasang di sebelah sini. Cuman kadang kalau misal pasang di sini agak kagok buat pasang kabel-kabelnya nanti. Makanya saya pasang di bagian bawah. Oke. Ini tinggal keluarin. Ini kan tuh ada SSD, HDD. Nah, untuk hard disknya nanti dipasang di sini. Kalau misal hard disk ya, ini bakalan beda-beda, balik lagi ya. Nah, karena ini posisi luarnya tuh sebelah sini, jadi saya pasang sini misal untuk hard disk. Nah, sisanya kalian tinggal pakai baut, ada di sini, dan juga sebelah sini. Ya kebetulan kalau misal saya baut sebenarnya ada di sini nih semua. Oke, ntar yang bawaan itu tuh yang nah, ini sebenarnya kan modelnya ada slot nih, slot kayak gini. Itu biasanya dari si casingnya dia dikasih baut-baut khususnya. Ini saya udah pasang nih di sebelah tengah, jadi tinggal kita masukin. Nah, udah pas tuh, tinggal dikencangin di sebelah sini. Untuk baut hard disk itu pakainya yang model kayak gini ya, yang agak besar, beda sama yang tadi yang topinya agak terpisah. Ini modelnya kayak gini. Cuman saya lupa kita kan mau pasang SSD dulu ya. Jadi yang ini kita cabut dulu, SSD-nya kita siapin. Oke, posisi arahnya ke arah sini. Nah, kalian sesuaiin sama lubang-lubangnya. Tuh udah kelihatan bagian baut-bautnya. Kalian tinggal masukin si bautnya. Mur apa baut ya? Baut ini. Oke. Saya pakai obeng yang kecil aja. Nah, untuk baut di SSD, karena dia kan nggak terlalu berat juga, sebenarnya sih cukup pakai 2 baut juga, jadi nggak perlu terlalu banyak. Hard disk juga sama, cukup 2 baut, udah cukup sebenarnya ya. Oke, udah. Sekarang kita pasang hard disk yang tadi. Sorry, kebalik. Ini, nah, tinggal dibaut di sebelah sini. Ntar itu semua ya. Oke, udah. Nah, sekarang kan udah kepasang nih keduanya, dari SSD yang di atas sama HDD yang di bawah. Sekarang tinggal kita masukin balik ke kandangnya. Oke, kalian masukin. Ingat baik-baik bahwa tiap casing ini agak berbeda-beda untuk posisi atau cara penguncian ke bagian bawah, ke bagian hard disk. Karena ada juga yang nggak perlu sampai buka kayak gini, dia pakai mode slot ada. Oke. Nah, setelah itu kan kita udah nih pemasangan buat di motherboard dan sebagainya. Nah, di sini saya nggak lupa buat pasang dulu kabel power buat si penyimpanan yang tadi. Nah, untuk penyimpanan yang model SATA kayak gini, dia pakai power yang kayak gini nih, power SATA, soket power SATA yang kayak gini. Oke, ini kan ada beberapa tuh, kalian tinggal bisa pasang langsung ke slotnya. Oke. Nah, udah gini, kalau misal ada sisa, karena ini ada ruang di bagian atas, saya simpan kabelnya di atas. Nah, terus ini ada kabel-kabel lain juga. Nah, yang ini untuk kabel ke graphic card ya. Jadi yang ini buat yang 8 pin gini, atau bisa dipisah kayak gini. Nah, bisa disatuin lagi. Nah, kayak gini ya. Kelihatan nggak? Ini kalian bisa dipisah buat jadi 6 pin.
jadi bisa 6 pin. Oke, nah untuk ini karena biasanya yang saya pakai yang tadi itu power supply-nya dari bawah, maka saya masukin ke bagian bawah sini aja. Ini sisa kabelnya biasa ke arah yang tadi aja. Nah terus, nah ini masih ada satu rel atau satu garis lagi gitu kan. Nah yang ini saya mau pakai buat pin si mau saya pakai buat powerin si fan atau kipas si casingnya. Sambil saya simpan dulu ke belakang. Oke, nah ini untuk yang casing ya, kalian tinggal colok aja ya. Ntar jangan yang ini dulu dah. Nah ini, soalnya ini agak panjang tuh kan. Ini masih agak berantakan, wajar ya, soalnya belum semua komponen kepasang. Oke, ini tinggal sambung juga. Oke, udah. Sekarang kita coba balik lagi ke bagian depan. Cuman sebelum itu, saya lupa. Kita pasang kabel SATA. Oke, nah ini kabel SATA gitu kan. Ini ada yang lurus model kayak gini. Ini yang lurus, ada juga yang bengkok. Ini untuk mau pakai lurus atau bengkok itu bebas ya. Soalnya ya sesuai kebutuhan. Kadang ada beberapa casing yang kalau misal pakai yang lurus misal sebelah sini, dia gak bisa nutup. Jadi ya karena ini gak masalah, jadi ya bisa pakai keduanya. Kalian tinggal misal colokin ke sini. Udah gitu tinggal atur kabelnya. Nah untuk diatur-atur laginya ini semua bisa nanti. Yang penting si kabel-kabel udah terpasang semua. Karena ini belum terpasang, makanya belum saya rapiin. Oke, udah kedepanin dulu yang penting. Oke, kita coba balik lagi. Oke, ini udah pasang hampir semua ya. Selanjutnya kita bakalan pasang graphic card. Untuk di sini ini penguncinya cuman pakai ini aja nih, baut satu yang dibuka. Selanjutnya kita pasang graphic cardnya. Nah untuk pemasangan graphic card, bagian ininya harus terbuka dulu ya. Nah ini posisi kunci, ini posisi terbuka. Oke, ini udah kekunci dia. Tinggal sebelum kalian pasang kabelnya, kalian kencangkan dulu buat bautnya. Untuk bautnya sendiri sama kayak baut yang di power supply gitu kan, yang segi 6 yang besar. Nah, kalian tinggal masukin. Ini kalian nggak perlu terlalu kencang dulu. Oke, nah kalian pastiin bahwa posisi si graphic card kalian ini lurus. Kalau misal terlalu bawah, nanti kalian atur ke arah atas, baru dikencangin. Karena ada beberapa yang pasangnya itu malah jadi bengkok. Oke, udah kenceng, kita tutup, baru masukin ke power pinnya. Nah ini karena pakai 8 power pin, jadi saya pakai yang 8 ya. Udah kepasang, kabelnya saya tarik dikit, agak kelihatan jelek ya. Saya pakai yang agak depannya aja. Jadi pakai yang tengah saya, biar kabelnya agak rapi. Tadi agak gimana gitu. Nah ini kan kabelnya agak ngegantung. Kalian sebenarnya bisa akalin pakai apa itu tuh, kabel tis dan sebagainya. Kita coba cari dulu kabel tis. Nah kalian bisa pakai kabel tis model kayak gini, atau bisa juga pakai kabel yang kayak gini. Ini kabel yang biasa buat ini kabel-kabel gitu kan. Saya coba buat pakai ini aja. Jadi agak lebih rapi ya. Oke, selanjutnya yaitu atur kabel di belakang. Sama kayak tadi yang sebelumnya, kalian bisa
posisinya kayak gini aja, kalian tarik-tarik si kabel yang emang pengen kalian rapin. Nah, ini kan kabel buat si VGA atau graphic card. Oke, udah cukup segini. Kabel yang lainnya SATA udah. Oke, semuanya udah. Di bagian depan semua kabel-kabelnya udah ya. Dan bagian motherboard nanti kita rapin. Oke. Nah, yang terakhir kita bakalan kuliah manajemen kabel. Nah, ini kan benar-benar berantakan banget. Ada beberapa cara yang bisa dilakuin. Ya, contohnya tadi kalian simpan aja di belakang. Terus di bagian depan sini kalian bisa atur. Kalian bisa menggunakan kabel tis ini buat ngunci atau mengencangkan posisi kabel-kabel tersebut. Jadi biar gak berantakan. Tinggal kalian pasang. Kok gini? Kayaknya keputar deh. Oh sorry, keputar bener. Up. Susah bener dah. Oke, udah keputar. Skin. Oke, yang ini udah kenceng. Sekarang kabel yang ke motherboard. Oke, sudah cukup. Tinggal ini nih yang bagian bawah. Nah, balik lagi terus buat kabel manajemen kayak gini biasanya agak kurang rapih kalau misal ternyata kalian pakai power supply non modular. Kalau misal full modular, karena kabelnya bisa kita pilih mana yang mau kita pakai, makanya bakalan lebih rapih. Ini kita rapiin seada-adanya aja. Oke. Untuk bagian ini saya masukin aja karena emang kabelnya lebih sih hitungannya. Oke, saya masukin. Ini masukin juga ke dalam. Mungkin kelihatannya agak berantakan ya, tapi agak mending dibanding yang biasanya ditemuin di rakitan yang lain. Bisa lebih rapi nggak sih? Ntar. Kita coba buat lebih rapi lagi dah. Sorry. Oke, ini buat fan nanti lah. Oke. Ini kabel itu, ini kabel SATA. Ini kabel SATA. Oke, kabel SATA kita masukin ke sini. Oke, sip. Nah, ini kabel yang buat ke depan. Ini front panel. Oke, front panel gak masalah. Ini kabel power supply. Ntar yang dari power supply kita cek dulu. Ini yang ke atas. Oke, berarti gak masalah. Oke, power supply juga. Ini kesiniin. Oke. Masukin ke sini. Oke, senangnya agak rapi ya, nggak terlalu banyak yang keluar. Lanjut ke fan. Oke,
Udah cukup kayak gini. Ini udah cukup agak rapi. Nah, ini bisa kalian gunting ya, tapi saya gunting ya. Gunting. Sisanya kalian gunting. Sip. Oke, udah beres. Kita tutup si casingnya. Oke. Kita lihat bagian depannya lagi. Oke, ini udah beres. Kalau ini udah, ya ini gak apa-apa kayak gitu. Oke, berarti yang ini udah beres ya. Oh, udah cukup. Sekarang kita tutup bagian tempered glass. Tempered glassnya belum saya bersihin. Jangan nantilah. Oke. Oh, sorry. Takut pecah gua. Oke, jadi gitu buat merakit komputer kurang lebih. Setelah ini kalian tinggal nyalain aja. Terus kalau misal kalian belum install US-nya atau operating systemnya, kalian bisa install si operating systemnya. Oke, mungkin buat perakitan kayak gitu aja. Sekarang kita coba buat nyalain komputernya. Anjir, kok gak nyala? Ya. Oke, jadi ini nih, udah nyala ya. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini, dimana tadi kita udah membahas tentang tutorial atau cara merakit komputer baik Intel ataupun dari AMD. Nah, buat kalian yang suka dengan channel ini ataupun merasa bahwa konten ini cukup berguna, kalian bisa share ke teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, saya Kang Mehmet pamit. Bye.